Kita akan membahas teknik candle ketiga. Let's go. Oke, kita sudah masuk di bagian tradingnya. Di sini kita mau menjelaskan teknik candle ketiga. Ini udah lama banget teknik ini. Teknik ini misalkan ditanya bagus, bisa sih, bisa. Cuman kayak kurang gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita bahas. Ini kelebihan dan kekurangan candlestick ini. Kekurangan candlestick ini kita sifatnya random. Sifatnya kita tidak bisa mengetahui dari trendnya, dari candlenya, dari sumbunya. Kita tidak peduli, Pak. Itu cukup berbahaya. Tapi misalkan dilihat dari algoritma, dari tradingnya, dari pasarnya, dari chartnya, dari candlenya, pasti dapat. Open posisi kita pasti dapat. Cuman agak ngeri sih sebenarnya, Pak. Tapi make sure jangan open posisi terlalu besar-besar, open posisinya 100.000 aja. Oke. Di next video saya akan membahas gimana sih cara kita bisa gajian per bulan UMR di Olim Trade. Nah, ini menarik nih. Jadi kita trading di Olim Trade itu mendapatkan gaji UMR Jakarta 4,5 juta ataupun 4.700.000 lah ya. Di next video kita akan membahas, Pak. Jadi kita di sana akan belajarnya itu dari candle. Video kemarin itu soal candle. Kita akan bahas ke trend, kita bahas ke selanjutnya dan selanjutnya. Seperti itu ya kira-kira ya. Oke. Langsung saja di sini terlihat di jam HP sekarang itu di jam 21.31. Yes, jam 21.31. Kita open posisi di jam 21.32. Karena masuk ke jam 21.33 kita sudah open posisi di sana, Pak. Gitu ya. Oke, saya mau peringatkan saya diajak ataupun disuruh untuk edukasi di kelas Casper dan saya mau karena di sana lumayan ramai dan lumayan aktif grupnya. Jadi di sana saya akan edukasi satu minggu 2 kali di hari Selasa dan hari Kamis ataupun hari Jumat. Jumat berarti malam Sabtu gitu ya. Bagi yang mau ikutan silahkan saja karena di sana di grup Cash Bersinyal ada giveaway iPhone 14 Pro Max 1. Ya, jadi nanti diumumkannya itu di akhir bulan Januari. Oke? Jangan lama-lama, misalkan kalian mau terabar, boleh di grup Cash Bersinyal, itu cukup saya rekomendasi terabar di sana. Mau lihat contoh terabarnya itu di atas, coba lihat di sini. Ini nanti saya screenshotkan. Ini dia satu lagi ini. Itu contoh terabar di grup Cash Bersinyal. Kita langsung saja open posisi 1 menit. Open posisi sell kita, Pak. Kenapa di sini kita open posisi sell? Karena di sini dia candlestick pertamanya itu candlestick merah. Alright, candlestick merah, jadi kita open posisi sell di sana. Tapi alangkah baiknya kita open posisi itu dengan ini, Pak. Sebenarnya alangkah baiknya dengan jam masuk ke sini kita open posisi gitu. Jadi open posisinya itu sebelum perpindahan, berarti di detik kedua boleh, detik ke-1 boleh. Tapi bagusnya di detik kedua, karena kalau detik kita ke-1 nanti lelet dikit kita miss, Pak. Jadi kita 1,5 menit ataupun 2 menit kita akan profit. Lelet. Misalkan HP-nya lelet gitu ya, ataupun misalkan jaringan apalah gitu kan. Jadi daripada meresiko, ambil aja di open posisi di detik 02. Seperti itu ya. Jadi ini open posisi kita yang pertama. Mungkin akan cukup menarik sekali. Ini ada beberapa judul yang akan diketikkan, yang akan dibuatkan video. Jadi misalkan mau request video itu boleh aja komen di bawah, Bang buat ini dong, itu cukup boleh. Ini ada request video teknik tekanan, teknik cheat. Teknik cheat ini banyak banget disukai ya, teknik cheat 15 detik ya. WD dong. WD udah ngapain sih memperlihatkan WD itu, ngapain? Sesekali juga ada saya perlihatkan, cuman ngapain sih, saya rasa nggak guna banget gitu ya.
Yang ketiga ada Raja Kunto, yang keempat requestnya itu cara ini cara mendapatkan gaji UMR di Olim Trade. Jadi UMR-nya itu per bulan kita mendapat gaji 4,5 juta, kita trading itu 1 minggu 5 kali. Itu program kedepannya. Tapi itu program kedepannya mungkin akan diterapkan. Memang ini ide Casper sih, ide Casper nanti diterapkan di grup Casper. Terus cara paling mudah profit Olim Trade tanpa indikator, trading pemula, cara trading pemula. Oke, itu doang. Oke, kita tunggu di perdagangan ke-1. Sekarang di jam HP itu di jam 21.35. Di jam HP sekarang di jam 21.35. Oke. Berarti ini perjalanan ke perdagangan pertama karena dia on the way kan. Jadi coba lihat ini di jam 21.35 dia sedang on the way ke 36 dong. Nah, berarti itu perdagangan pertama. Alright, perdagangan pertamanya itu sedang on the way karena di sini dia ini perdagangan pertamanya itu ada di sini. Ini dia perdagangan pertamanya warna hijau. Di sini terlihat dia di jam 21.36 itu perdagangan pertama. 36 perdagangan pertama, 31 perdagangan pertama. Masuk 40 kan? 41 itu perdagangan pertama lagi karena perdagangan itu ada 5. Gitu ya. Perdagangan pertama berarti warna hijau, berarti kita akan open posisi sana di warna hijau ataupun open posisi sana, open posisi buy. Ini memang kalau kita lihat, kalau kita pikir-pikir, ini nggak masuk akal Pak teknik ini kan, bener dong. Ini saya aja mengakui bahwasanya teknik ini nggak masuk akal Pak. Apa hubungannya kita open posisi merah di sini kita ikuti di sana? Nggak nyambung, tren nggak nyambung di sana, candle nggak nyambung, SNR nggak peduli, market dari news nggak tahu kita Pak, nggak ada hubungannya. Cuman kalau menurut kita lihat dari algoritmanya, iya Pak seperti itu Pak. Coba lihat algoritma dari tradingnya, coba nggak ada. Ini apalagi di market Asian Composite Index. Kalau memang teknik ketiga itu saya sarankan di Asian Composite Index ya. Karena di sini algoritmanya itu tertata random gitu Pak ya. Jadi kalau open posisi 1 menit itu bagusnya 1 menit menggunakan kompen bagusnya di Asian Composite Index. Kalau open posisi long time 3 menit ke atas bagusnya di mata uang gitu. Mata uang kita dengan SNR doang kita bisa profit Pak kalau mata uang. Oke, kita open posisi buy dong, masa sell, buy dong. Kita open posisi buy. Detik ke 1 kita open posisi. Nah, ini kalau kita lihat jam HP sekarang itu di jam 20.36. 38. Ini jam HP sekarang di jam 20.38. Jadi 38 itu perdagangan ketiga. 33 perdagangan ketiga, 38 perdagangan ketiga, 43 perdagangan ketiga, 48 perdagangan ketiga juga gitu. Misalkan 49 perdagangan berapa? 49 perdagangan keempat. Misalkan 29 perdagangan berapa? 29 perdagangan keempat. 31 perdagangan 1. 37 perdagangan kedua. Karena kan 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 ini dihitung 1, 7 dihitung 2, 8 dihitung 3, 9 dihitung 4, 0 dihitung 5. Gampang kan? Gampang. Memang kalau menurut kita lihat dari algoritmanya memang gampang sih teknik ini. Cuman kalau untuk trading jangka panjang ya, kalau kita ngerti banget kuasai trading, kayaknya nggak usah deh Pak menggunakan teknik ini. Malu kita Pak. Trading kita kan di warung kan ataupun di kafe kan, datang orang lihat teknik apa kok, teknik ketiga. Malu kita Pak. Jangan dipublish dari misalkan mau trading di kafe itu, jangan Pak, malu kita Pak. Kalau trading di kafe itu kita SNR aja jangan pakai, pro kita Pak. Kenapa jangan pakai SNR? Ini menarik. Jadi pengalaman saya itu, saya kalau trading di kafe itu saya nggak pakai SNR Pak. Kalau pakai SNR seperti ini, coba ya kita lihat ya, SNR seperti ini, kita pasangkan garis horizontal, kita perbesar sedikit nih horizontalnya seperti ini ya kan, terus kita pasangkan di sini kayak gini kan, ada 5 atau garisnya tuh ada 5. Orang yang lihat keren ya? Enggak sih sebenarnya, enggak usah lihat ini, ngapain ini, lihat ini, yang ini
Nanti di sini dia, ini garis ini kelihatan yang sedang bergerak-gerak ini. Ini aja kita lihat. Nah, ini ya kita lihat contohnya ya. Di sini ya. Ini kita sambil menunggu perdagangan satu sih. Ini kita cocokkan aja garis lurus ini. Oh, SNR. Ya udah. Gitu aja. Misalkan pun nggak yakin kayak gini, masuk ke sini kita. Ini lihatnya di sebelah sini ya, lihatnya ya. Masuk ke sini kita. Ini kan ada lonceng nih, tekan lonceng ini aja. Tekan lonceng ini ya. Jadi dia akan otomatis ternotifikasi misalkan harga strike ataupun harga ini sudah menyentuh di harga yang kita pasang notis tadi. Kayak gitu, Pak. Ngapain pasang SNR? Malu aja pasang SNR. Dianggap mula sama orang. Baru nih gitu. Padahal baru juga, cuman jangan kelihatan kan gitu kan. Alright, perdagangan pertama sudah terjadi. Perdagangan pertama di jam HP itu di jam 21.41 perdagangan HP. Perdagangan HP jam 21.41. Kita menunggu aja, jangan banyak bacot terus, Pak. Tapi semoga di open posisi ketiga ini kita loss. Jadi gimana cara komplainnya gitu ya. Oke. Perdagangan sekarang perdagangan kedua on the way ketiga. Nah, ini jam HP jam 21.42 berarti dia on the way ke 43. Berarti kita make sure open posisinya itu di jam masuk ke jam 43 kita udah open posisi, Pak. Udah dalam keadaan open posisi. Alright. Sekarang kita open posisi sell dong harusnya. Kita open posisi sell. Oke. Better open posisinya itu di detik 02 supaya kita itu jangan dipas-paskan di 01 di 00 deh. Kalau kita pas-paskan di 0 nanti takutnya kuring, Pak. Gitu ya. Ini kita persiapkan untuk kompensasi di angka 500.000. Ini kalau memang Anda saldonya sedikit, jangan dipaksain 200.000. Ini teknik ini nggak terlalu bener, Pak. Teknik ini, Pak. Ini teknik algoritma. Kita nggak melihat dari pasar semua, tidak. Itu disclaimernya. Jangan nanti teknik ini all in, mati kita, Pak. Jangan. Ini nggak bisa pakai teknik ini. Kalau ada yang tanya sama saya, apakah teknik ini kita bisa profit konsisten? Tidak, nggak bisa. Nggak bisa profit konsisten. Tapi untuk profit satu hari dapat 50.000, saldo kita 5 juta, atau enggak, saldo kita 1 juta, profit kita 50.000, ini masih is oke sih teknik ini. Oke, kita open posisi sembari kompensasi, open posisi kita sell. Berarti yang tadi semoga akan kita itu semoga loss. Untuk mengerti kompensasinya ini udah loss, Pak. Dan ini kita kompensasi. Maksimalnya itu biasanya seriset saya, oke, seriset saya itu K2 itu udah dapat, Pak. Kompensasi kedua itu udah dapat. Tapi misalkan di sini dia trennya malah naik terus, saya sedikit ragu sih. Tapi nggak apa-apa, Pak, karena di sini ada gap di sini. Ya, dia ada kemungkinan untuk dia penurunan candle untuk menutupi dari gap gitu. Oke, ini kita udah pasangkan dari gapnya. Nah, ini dia gapnya. Oke, kita open posisi sell. Kita open posisi sell. Nah, ini open posisi sell kita. Nah, di sini ada gap. Gap itu yang dikatakan dengan gap ya. Gap itu adalah dia ada kekosongan harga ataupun void, tahu nggak sih? Void itu kekosongan harga yang ada jedanya. Ini dia jedanya. Ini dia jedanya, ya kan? Jadi dia cukup terlihat, Pak. Cukup terlihat dari jedanya itu apa ya bahasanya? Bukan jeda, nggak enak jeda. Longgar, nggak longgar. Ada ruang dia segini. Nah, biasanya ruang itu dia akan ditutupi dengan harga yang disepakati. Contoh harga yang disepakati itu dia harus ditutupi dengan badan. Badan itu adalah harga yang disepakati. Sumbu harga yang tidak disepakati. Kita udah belajar candle kemarin kan. Kenapa sumbu itu harga yang tidak disepakati? Karena dia udah naik kemudian dia di rejection. Itu dia tidak disepakati artinya. Oke, bacotan kita hari ini udah 15 menit.
Jangan lupa untuk di like dan di subscribe dari channel ini supaya saya bersemangat untuk membuat video, karena ini judul videonya masih banyak Pak. Jadi kalau sistem saya buat video itu, ini jujur aja, ini di tanggal 16 Desember. Ini tanggal 16 Desember, berarti ini hari Jumat malam Sabtu. Jadi besok Sabtu saya udah upload Pak. Kalau saya upload sekarang kan viewersnya kurang. Kenapa? Karena orang udah pada tidur kan. Jadi saya editnya saya nggak banyak, saya editnya cuma tempel-tempel doang, udah kayak gitu doang. Oke, jadi masih banyak ini, ada ini sekitar sebanyak ini, Bapak bisa lihat. Fokus. Nah, ada cukup banyak dari tekniknya yang mau dibahas di YouTube. Oke, jangan lupa untuk di like dan di subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info menarik dari saya, Muhammad Alwi. Thank you very much, bye bye.